Bismillahirrahmanirrahim. Kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Salam Elohim Bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kasus-kasus intoleran. Di mana teman-teman sekalian, di bulan 7 lalu itu ada 6 kasus setidaknya ya. Yaitu di Cidahu, Sukabumi. Yang kedua, itu terjadi di Depok, teman-teman sekalian. Di mana gereja di sana sudah ada izin dari pemerintah dan hendak dibangun. Itu di demo. Dan mereka teriak cabut izinnya. Yang ketiga teman-teman sekalian, terjadi di Desa Kapur di Kalimantan Barat, penolakan pembangunan gereja Katolik. Dan yang keempat, itu terjadi di Padang teman-teman sekalian. Ya, terjadi di Padang. Dan yang kelima itu terjadi di Kalimantan Timur juga ya, tentang gereja Toraja. Sebenarnya kasus sudah begitu lama dan itu sudah hampir selesai, tapi ada saja orang-orang yang mempersulit keadaan. Dan yang keenam ini teman-teman sekalian, yang keenam itu terjadi di Kediri ya, gereja GKJW kalau nggak salah. Nah teman-teman sekalian, kasus intoleran saja di bulan lalu itu begitu banyak sekali. Akhirnya berita ini menjadi berita internasional dan ini sudah dicium oleh Vatikan teman-teman sekalian ya. Di di Vatikan Roma itu sampai ya terdengar di telinganya Paus ya, dan ini sangat memalukan sekali teman-teman sekalian. Di mana waktu itu Paus Fransiskus itu datang ke Indonesia, itu seakan-akan damai Indonesia terkait dengan keagamaan ya, sampai Menteri Agama yang sekarang itu cium kepala Paus kawan-kawan. Tapi ternyata semuanya itu hanyalah pemanis. Nah, buktinya kasus-kasus penyerangan dianggap biasa dan dikatakan itu hanya salah paham. Lalu teman-teman sekalian ya, saat ini kita akan dengarkan bagaimana kemudian ini berita ini bisa sampai ke Vatikan. Mari kita langsung saja simak videonya yang ada berikut ini. Ternyata kasus-kasus intoleransi di Indonesia masuk di dalam berita Vatikan. Dengan kata lain, go internasional. Berita resmi Vatikan berjudul Indonesian Bishops urge firm action to protect religious freedom, atau para uskup Indonesia mendesak tindakan tegas untuk perlindungan kebebasan beragama. Berita resmi Vatikan menyoroti intoleransi di Indonesia. Berita VaticanNews.va mengawali beritanya dengan mengatakan, para uskup Indonesia mendesak pemerintah di Jakarta untuk bertindak tegas melawan segala bentuk intoleransi, terutama yang disertai dengan kekerasan, menyusul serangkaian serangan terhadap tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga Kristen dalam beberapa waktu terakhir. Para uskup Katolik Indonesia telah menyerukan kepada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk intoleransi, terutama yang disertai dengan kekerasan. Para uskup juga menekankan bahwa tindakan semacam ini merupakan tindak pidana. Seperti dilaporkan oleh Vatican's Fight News Agency, para uskup mendesak agar tidak ada seorang pun yang lolos dari hukuman jika melakukan tindakan anarkis, terutama jika menargetkan kegiatan doa dan ibadah dimanapun di Indonesia. Seruan mereka ini yang disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI muncul di tengah serangkaian serangan baru-baru ini terhadap tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan komunitas-komunitas Kristen. Seruan ini ditandatangani tidak hanya oleh para pemimpin gereja Katolik, tetapi juga oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau MATAKIN, serta perwakilan Buddha dan Protestan, mencerminkan sikap bersatu di antara komunitas-komunitas agama di Indonesia. Pernyataan bersama ini mengingatkan bahwa kebebasan beragama dan beribadah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dan diatur dalam pasal 28 dan 29. Oleh karena itu, pernyataan ini menegaskan kewajiban negara melalui penegak hukum dan pemerintah daerah
untuk bertindak tegas guna memastikan insiden serupa tidak terulang. Insiden-insiden terbaru meliputi perusakan beberapa tempat ibadah Kristen dan penyerbuan terhadap sebuah sekolah Protestan. Seruan ini mendesak aparat, penegak hukum, dan otoritas yudisial untuk mencegah dan menyelidiki secara tuntas setiap tindakan kekerasan, penolakan, penghalangan, atau perusakan terhadap tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah. Bagi para penandatangan seruan tersebut, perlindungan kebebasan beragama memerlukan komitmen dari semua pihak, lembaga pemerintah, forum kerukunan umat beragama atau FKUB, dan masyarakat luas. Mereka menekankan bahwa tempat-tempat ibadah harus selalu menjadi ruang-ruang perdamaian, keamanan, dan martabat, dan mendesak para pemimpin agama untuk mendorong umatnya agar tidak terpancing oleh retorika yang memecah belah, tetapi menghidupi keyakinan mereka dengan damai, harmoni, dan toleransi. Saya rasa ini penting sekali ya. Kita harus ya membangun sikap-sikap yang harmonis ya, toleransi ya, damai ya. Jangan kita ya ikut di dalam memecah belah umat beragama gitu ya. Setiap tindakan agresi, larangan, atau gangguan terhadap ibadah merupakan pukulan serius bagi pembangunan toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Demikian bunyi pernyataan tersebut. Setiap tindakan intimidasi, kekerasan, atau pembatasan sepihak terhadap kegiatan keagamaan melanggar hukum dan merusak nilai-nilai dasar hidup bersama sebagai warga negara yang sama. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita membaca berita intoleransi di Indonesia, maka kita bisa menyebutkan beberapa kasus intoleransi itu yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Antara lain, pertama, kasus pembubaran retret anak-anak sekolah di Cidahu, Sukabumi. Yang kedua, penolakan pembangunan rumah ibadat atau gereja GBKT Rungun Alam Depok ya, padahal sudah mendapat izin dari pemerintah, tetapi oleh sekelompok masyarakat menolak pembangunan The Alibaba gereja tersebut. Lalu yang ketiga, penolakan pembangunan gereja Katolik di Desa Kapur ya, Kecamatan Kuburaya, Kalbar. Dan kita bersyukur karena Bapak Bupati justru yang menolak tegas intoleransi itu ya, menjamin supaya melanjutkan pembangunan gereja Katolik tersebut. Nah, ini sikap-sikap semacam ini yang perlu dikembangkan. Yang keempat, perusakan rumah doa umat Protestan di Padang ya, Padang Sarai ya, gereja GKSI gitu ya. Lalu juga kalau kita memperhatikan sebelumnya ada kasus ya di Arca Manik, pembubaran orang yang sedang beribadah ya, orang Katolik. Lalu juga pembubaran paksa doa Rosario di Tangerang Selatan itu pada tahun 2024. Ada kasus-kasus lain sebenarnya, kasus intoleransi. Nah, semoga tidak berkembang dan semoga juga pemerintah ya mengambil tindakan tegas. Kalau saya memperhatikan, salah satu yang mesti direvisi oleh pemerintah atau juga sekaligus dicabut adalah SK2 Menteri berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Ini seringkali dipakai sebagai dasar untuk ya melarang dan membubarkan ya kegiatan-kegiatan doa umat Kristiani.